Terima kasih. Anda masih bersama saya di acara Kikendi dan tamu kita masih Andri Rizky. Rizky, tadi setelah paket C masuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lulus cum laude, ya. Sesudah lulus apa yang kamu lakukan? Saya bersama teman-teman yang lain mendirikan sebuah yayasan bernama Yayasan Pemimpin Anak Bangsa untuk menyediakan pendidikan gratis kesetaraan bagi teman-teman yang putus sekolah. Yang diajar atau yang belajar di situ siapa? Seluruh masyarakat putus sekolah, terlepas dari usianya berapapun itu, agamanya, statusnya sudah menikah apa belum, pokoknya siapapun yang ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Oke, apa yang dilakukan melalui YPAB ya? Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memberikan mereka suatu pendidikan kesetaraan yang berkualitas. Kesetaraan itu artinya paket-paket tadi, paket A, B, C tadi? Iya. Oke. Di mana YPAB ini dimotori oleh volunteer, relawan. Pengajar dari YPAB itu tidak dibayar. Tidak dibayar? Iya. Oke, siapa aja mereka itu? Kami semua adalah kalangan-kalangan dari berbagai macam profesi, mulai dari dokter, mulai dari konsultan, mulai dari technicians, bergabung di sini untuk memberikan ilmu, mengajar ke mereka langsung kepada masyarakat putus sekolah. Oke. Tujuannya? Untuk membantu mereka mengikuti ujian nasional kesetaraan, dan yang paling terpenting adalah bagaimana mereka mendapatkan pendidikan yang seutuhnya dan sejujur-jujurnya. Jujur-jujurnya. Ya. Nah, Yayasan Pemimpin Anak Bangsa ini sekarang udah berapa banyak atau berapa? Saat ini kami memiliki 3 lokasi belajar, ada di Tangerang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan Medan, Sumatera Utara. Kalau ada penonton yang ingin juga menjadi relawan di situ, tutor untuk berbagi ilmu, boleh atau tidak? Apa syaratnya? Syaratnya kita minimal calon relawan harus berpendidikan strata 1 dan setidaknya memiliki pengalaman pekerjaan. Kedua, mereka bisa mengakses di website kita www.ypab.org. Dari situ tim kami melalui volunteer manager kami dan tim akan menseleksi untuk diseleksi siapa yang eligible bagi kita menjadi relawan di YPAB. Mau bantu aja harus diseleksi. Tujuannya baik loh, mau bantu. Sombong betul. Karena memang yang volunteer itu tidak hanya sebagai sebuah gaya hidup. Volunteer yang kami perlukan di sini adalah volunteer yang berkomitmen. Dan komitmen itu adalah hal yang paling sulit untuk dicari dari jiwa volunteer. Ada yang cuma sekedar ikut-ikutan, rame, tapi habis itu dia main pergi aja, anak-anak terlantar. Itu benar sekali. Apalagi kalau ada kamera, pura-puranya, wah. Jadi kamera nggak ada kamera, emang gue pikirin. Karena kita ada kelas pengembangan wawasan. Nah, kelas pengembangan wawasan ini diisi oleh teman-teman, kita katakan street smart, di mana mereka bukan pendidikan universitas, namun mereka bisa berbagi pengalaman mereka dan juga kemampuan mereka kepada teman-teman yang putus sekolah juga, tapi di luar jenjang paket. Oke. Sekarang apa kegiatanmu? Karena dulu kalau nggak salah pernah kerja di satu firma hukum ya, tapi kemudian istirahat, tanda kutip. Kenapa istirahat? Saat itu saya mengundurkan diri. Karena? Karena kondisinya jam kerja di konsultan yang membutuhkan waktu yang juga cukup padat, sementara saat itu YPAB juga baru berdiri. Sehingga saya pikir Tuhan memberikan saya waktu yang cepat dengan akselerasi. Kali ini waktunya bagi saya untuk mengabdi, setidaknya mengembangkan dulu YPAB, baru kembali bekerja. Ibumu nggak marah? Kan semua ibu punya mimpi anaknya akan kerja di perbankan, ya, di tempat-tempat yang gajinya besar. Ketika kamu punya pekerjaan, kamu tinggalkan hanya untuk lebih senang aktif di kegiatan sosial. Dengan tagline tadi berbagi kembali, karena kamu dibantu dengan pendidikan paket-paket tadi ya. Dan kamu sekarang ingin membantu teman-teman yang senasib dengan kamu dulu untuk paket-paket. Ibu nggak marah? Ibu tidak marah karena saya juga menjelaskan alasannya. Dan sekali lagi, ibu saya supporter utama saya yang mengatakan, kalau niatnya baik, jangan takut rezeki tersendat. Ya,
Karena dari tadi ngomong ibu, ibumu ada di antara penonton. Yang merasa ibunya Rizky boleh berdiri? Oh, iya. Jadi ibu yang luar biasa ya. Ini hasilnya. Baik, Rizky, anak-anak muda seumurmu, ya kamu sekarang 24 tahun, biasanya punya mimpi bekerja dengan gaya hidup yang wah, gaji yang besar. Sementara kamu memilih untuk berbagi ilmu di tempat-tempat kumuh. Pertanyaannya apa kebahagiaan yang Rizky dapatkan dari kegiatan yang dilakukan memberikan dukungan pembelajaran bagi anak-anak prasejahtera? Apa kebahagiaan yang kamu dapat? Tujuan hidup saya ingin jadi orang yang bermanfaat. Lebih spesifiknya di bidang pendidikan. Pendidikan untuk mereka yang termarginalkan. Saya tidak punya jabatan tinggi, saya juga bukan anak orang kaya. Yang saya punya hanya niat dan modal nekat. Tujuan utamanya bukan karena saya ingin mendapatkan suatu predikat tertentu, tapi karena saya tahu rasanya menjadi mereka yang putus sekolah. Oleh karena itu, saya ingin menjadi mereka juga. Ya. Rizky pernah berada di tempat itu ya, dan bisa merasakan betapa uluran tangan seseorang itu penting bagi mereka untuk bisa bangkit ya. Bangkit dari kemiskinan, dari kebodohan. Nah, apa cita-cita yang ingin kamu wujudkan ke depan? Saat ini saya sedang menikmati cita-cita saya. Cita-cita saya adalah yang saya jalani sekarang. Kalaupun ke depannya yang ingin saya lakukan adalah saya harus meningkatkan kemampuan. Berkembangnya organisasi membuat saya sebagai pelaku di organisasi harus memiliki kemampuan yang lebih. Oleh karena itu mungkin dalam jangka waktu dekat saya akan menempuh pendidikan untuk kembali lagi ke sini membangun organisasi ini menjadi lebih maju. Baik. Rizky mau melanjutkan pendidikan apa, kemana? Saat ini saya sedang berorientasi untuk menempuh pendidikan di Harvard School of Education. Sudah dapat beasiswa? Lagi dalam proses. Mau saya kasih beasiswa? Boleh, Mas mau. Ya, saya akan bantu Rizky juga karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menawarkan beasiswa kepada saya melalui Kikendi Foundation. Kalau ada anak-anak hebat yang punya visi besar untuk bangsa dan negara, kasih tahu kami akan membantu. Mudah-mudahan ini nyambung ya. Terima kasih. Baik. Rizky, terima kasih sudah berbagi dengan kami semua yang ada di studio dan juga yang di rumah. Sukses untuk kamu. Terima kasih, Mas. Ya. Oke, kita berikan aplaus untuk Rizky. Dari tadi saya salah melulu ini ya. Anda rupanya pendendam Anda ya. Baru saya kata-katain orang gerobokan Anda sudah mulai nggak suka sama saya.